Bab 51 Perjuangan di dua tempat operasi. Sepertinya bukan hanya Fatimah yang sedang jalan-jalan pagi dengan perut yang buncit, banyak bumil yang sedang jalan-jalan pagi. Suasana taman yang asri, menjadi pilihan, dan di tengah taman ada area bermain, seperti perosotan, ayunan, dan banyak lagi sangat mendukung untuk dijadikan tempat weekend bersama keluarga. Dan di sebelah kiri juga sudah berjejer rapi food truck, dan juga ada lapangan basket, nampak anak-anak sedang melakukan pemanasan, mulai dari tim dewasa sampai anak-anak ada. Bi, haus. Bi lupa bawa air mineral Bi beli dulu ya. Sekalian cari sarapan yuk Bi, ujar Fatimah, tuh di sana banyak tunjuknya. Bumilnya biasa, bawaannya lapar, ya udah yok. Tuh di sana, tunjukkan ke arah food truck yang bertulisan, Batagor khas Bandung. Alfian menuruti karena jika dilarang juga hasilnya percuma kan, selama apa yang dia makan aman untuk sang istri dan si Utun. Mas pesan satu porsi Batagor, dan saru porsi siomay tapi banyakan sayurnya ya, pesan Alfian. Air mineralnya Bi. Oh ya mas, 2 botol air mineral. Tak berselang lama makanan pun datang, tak lupa membaca bismillah dan doa makan, agar makanan yang mereka makan berkah. Saat sedang menikmati makanan, Fatimah melihat seorang anak kecil sedang berdiri menjual koran dan tisu bersama sang adik. Bi, lihat deh, tunjuk Fatimah, beli koran dan tisunya. Alfian tersenyum, dia sangatlah paham dengan sifat Fatimah yang begitu peka. Ya udah Hubi ke sana ya, ujar Alfian sambil berlari kecil menuju ke arah anak kecil itu. Dek, kakak beli tisunya dong, tapi kakak maunya 2 bungkus 20.000, ujar Alfian pada 2 anak kecil itu. Dan apa yang Alfian minta itu sungguh membuatnya terkejut, jelas-jelas sudah terpampang harga 2 bungkus 15.000, ini dia minta 2 bungkus 20.000, kebanyak orang nawar di bawah harga, tapi tidak dengan Alfian. Kok bengong? Tapi kak ini harganya 2 bungkus 15.000, bukan 20.000. Kakak maunya 2 bungkus 20.000, mau gak? Kalau gak mau ya udah gak jadi, ujar Alfian dan segera mengambil ancang-ancang untuk pergi. Iya kak mau kak, ujar anak tadi. Oke, ini semua ada berapa bungkus? Ada 20 bungkus kak, berarti semua 200.000 ya, kalau korannya. Korannya 15 RK, korannya kakak ambil 2 ya. Jadi semua 230.000 kak. Alfian pun membayar dengan uang pas, 230.000. Jika ada yang bertanya, kenapa Alfian malam menaikkan harga tisu? Kenapa tidak dibayar lebih saja langsung? Beberapa hari yang lalu saat membahas Tarim, Fatimah menceritakan bagaimana kehidupan di Tarim, bagaimana sistem dagang orang Tarim. Subhanallah, pantas Tarim dijuluki kota yang diberkati, bagaimana tidak? Pasar adalah tempat yang Allah benci, karena apa? Di pasar banyak umatnya yang lalai akan kewajiban, di pasar umat saling berteriak-teriak mempromosikan dagangan, tak jarang saling sindir, ada banyak kebohongan saat saling menawar. Tapi tidak dengan Tarim, di Tarim pasar adalah tempat mereka beribadah. Al-Quran tak lepas dari genggaman, Al-Quran hanya akan mereka letakkan di saat ada pelanggan, dan akan kembali dia buka di saat tak ada pelanggan. Ada atau tidak yang beli, senyum kebahagiaan tetap terpancar. Bahkan tidak hanya itu, di saat ada sahabat sesama pedagangnya yang belum mendapat pelanggan, sedangkan dia sudah mendapatkan maka dengan senang hati dia mengarahkan sang pelanggan untuk membeli di warung sahabatnya, mereka berbagi rezeki dengan penuh kebahagiaan. Di saat ada pelanggan yang dirasa tidak mampu, tanpa sang pelanggan menawar, dengan niat bersedekah dalam hati, dia akan langsung memberikan potongan harga. Bersedekah dengan cukup dia dan Allah yang tahu. Begitupun sebaliknya, di saat ada pedagang yang sangat membutuhkan, dengan tanpa diminta sang pembeli mainkan harga, sama halnya yang Alfian lakukan. Bersedekah dengan hanya Allah dan diri yang tahu. Begitulah cara berdagang di kota Tarim, saling membahagiakan, dan bahagia melihat teman bahagia, saling berbagi dengan cukup dia dan Allah yang tahu. Masya Allah, begitu diberkatinya kota Tarim, kota yang dikenal dengan ketaatan. Dan apa yang Alfian dengar kemarin, mengajarkannya banyak hal, mulai mempraktekkannya dari hal yang kecil. Bisa bawakan tisunya ke sana, tunjuk Alfian. Bisa kak, 2 anak kecil itu pun mengikut kemana Alfian melangkah. Tisu diletak di samping kursi, saat akan pamit pergi Fatimah menahan mereka. Adik-adik udah sarapan, anak kecil yang lebih tua diam, tapi si adik yang menjawab. Belum kak, ujar si abang sambil membungkuk mulut adiknya. Udah kak, tadi udah makan roti, jawabnya. Ya udah gak apa-apa kalau tadi udah, nih kakak mau traktir kalau gitu, mau ya. Gak usah kak, nanti saja, hasil jual tisu sudah lebih untuk makan. Rezeki gak boleh ditolak loh, sambung Alfian. Kalian mau makan apa? Pilih aja, boleh pilih yang mana aja, ujar Fatimah. Tapi kak, beneran loh, pilih, kalau ada mau bungkus untuk keluarga di rumah juga boleh. Ih, Bang Ayok, kapan lagi makan enak, ujar sang adik dengan polongnya. Alfian pun membawa mereka kemana mereka mau, menuju jajanan yang ingin mereka makan. Beberapa menu sudah ada di meja mereka,
dan jika tidak habis nanti boleh dibungkus. Selesai membayar mereka pun melanjutkan jalan pagi mereka, sedangkan dia anak itu asik menikmati makanannya. Tisu yang mereka beli dibagian ke para pedagang food truck. Berbagi itu gak harus bernilai besar, tapi jika bisa besar jangan menunda. Ada dua golongan manusia di dunia ini dalam menyikapi harta. Pertama mereka yang menghabiskan uang untuk urusan dunia. Kedua mereka yang membawa harta hingga ke akhirat, yaitu dengan bersedekah. Waktu terus berjalan, bulan berganti. HPL semakin dekat, rasa was-was sudah pasti, apalagi ini adalah kehamilan pertama dengan banyaknya bayangan tak menyenangkan. Tapi Allah itu tergantung pada prasangka hambanya. Untuk urusan RSH Alfian dibantu dengan Abi Aditya, jadi Alfian bisa menjadi suami siaga. Beberapa hari ini kontraksi palsu sering terjadi, tapi tidak lama, seperti pesan dokter Melani, bahwa ini akan terjadi. Duduk di balkon meningkatkan semilirnya angin pagi ini, bukan semilirnya angin malam ini, kalau itu mah lirik lagu jadul kalau gak salah. Duduk bersila, seperti posisi yoga, di depan Fatimah ada minyak zaitun, ya sejak usia kandungan sudah masuk 9 bulan, minyak zaitun salah satu jadi ikhtiarnya. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, Rasulullah bersabda, makanlah zaitun dan gunakanlah ia sebagai minyak, karena ia tumbuh dari pohon yang diberkahi. Pohon zaitun merupakan pohon yang pertama kali tumbuh di bumi, pertama kali tumbuh kembali setelah peristiwa banjir Nuh dan tumbuh di rumah-rumah para nabi dan sejumlah tempat suci. Selain kurma, madu, susu kambing, zaitun adalah salah satu minuman, makanan yang Rasulullah rutin mengkonsumsi, itu adalah salah satu rahasia Rasulullah selalu sehat. Nabi Muhammad SAW selama hayatnya, yaitu 63 tahun, hanya 2 kali mengalami sakit, yakni ketika beliau kembali dari ziarah makam pahlawan di Baki, dan ketika susah tidur dan demam panas beberapa hari sebelum wafatnya. Rahasia beliau selalu sehat adalah selalu bangun subuh, menjaga kebersihan, selektif terhadap makanan. Tidak ada makanan yang masuk ke mulut beliau, kecuali makanan tersebut memenuhi syarat halal dan thayyib baik. Halal berkaitan dengan urusan akhirat, yaitu halal cara mendapatkannya dan halal barangnya. Sebelum hamil Fatimah dan keluarga sudah mengkonsumsi makanan yang Rasulullah makan, termasuk zaitun. Jadi saat ini harus mengkonsumsi zaitun sebagai ikhtiar melancarkan proses persalinan, tidak ada keraguan untuknya, rasanya tidak pahit, hanya sedikit pedar, tapi jika sudah terbiasa, akan nikmat. Mengikuti suri tauladan kita itu kenikmatan luar biasa. Udah berjemurnya, ujar Alfian. Sebentar lagi, Hubi udah mau sarapan. Hubi puasa, kan ini hari Senin. Oh iya, Bunda ke toko ga? Kenapa ada yang mau dititip? Kurmanya habis, kurma sangat baik untuk meningkatkan HB. Kita pesan online aja ya, takutkan Bunda lama, ujar Alfian sambil men-scroll handphonenya, melihat beberapa jenis kurma. Sayang mau yang mana? Tanya Alfian sambil menyodorkan handphone. Yang Sukaribi, teksturnya lebih dan creamy, kayak makan permen, lumer di mulut, manisnya juga pas. Satu lagi, kurma acuannya, lembut tapi tidak terlalu manis, saat gigit itu menggigit rasanya. Kamu ini sayang, udah kayak penjual kurma, hahaha. Rencananya Bi, hehehe. Alfian pun memasukkan pesanan ke dalam keranjang, bayar di tempat pilihannya. Beberapa menit kemudian mereka turun ke bawah untuk sarapan, sejak hamil besar Fatimah porsi makannya berkurang, hanya lebih sering, karena cepat kenyang dan mudah lapar. Selesai sarapan mereka memilih untuk bersantai di ruang tengah, Fatimah mengambil posisi tidur miring di pangkuan sang suami. Aduh, ujarnya tiba-tiba saat perutnya ada yang mendorong, dan benar saya dorongan itu sangat jelas, nampak perut Fatimah naik sebelah. Utun Hubi kenapa sayang, jika nanti tiba waktunya lahir, lahirlah nak, ingat jangan lama-lama ya, sayang umakan. Ujarnya sambil mencium di area perut Fatimah yang naik, dan beberapa detik kemudian posisi perut kembali seperti sedia kala. Anak-anak Abi dan Uma ini baik budi, pasti gak akan biarkan Umanya dalam kesulitan, ya kan sayang, ujar Fatimah sambil mengelus perutnya. Bukan sok kuat, sudah pasti kekhawatiran ada, tapi berusaha berprasangka baik itu akan lebih indah. Allah bersama setiap hambanya yang yakin kepadanya. Asteris. Arafah sedang di rumah Uma beberapa hari ini, apalagi mendengar HPL Fatimah sudah mau dekat, selain Dokter Melani, Arafan adalah tempatnya bercerita, selain sang kakak Arafan pun spesifikasi kandungan. Adik jika dilihat dari riwayat sebelumnya gimana? Kita serahkan sama Allah saja ya Uma, Fatimah wanita kuat, dia pasti mampu. Ya Uma yakin dia kuat, tapi kadang kalau diingat ke belakang ada rasa khawatir. Fatimah sedang ikhtiar untuk normal, walaupun dokter sebenarnya menganjurkan untuk operasi. Amankan. Bismillah, Allah tergantung pada prasangka hambanya, Uma pasti lebih paham. Insya Allah Uma paham, tapi hati seorang ibu tak akan bisa dipungkiri nak. Kita doakan, apalagi ini kembar, kita tetap harus berikan dia semangat, apapun yang terjadi di depan, qadarullah, semua tak lepas dari ketentuan Allah. Beberapa hari berlalu Alfian stay at home, menjadi suami siaga.
Pagi ini saat sedang sarapan Alfian mendapatkan telepon dari RSH, ada pasien yang harus segera dia operasi bersama Hafiz. Kebetulan dokter jantung lainnya sedang cuti. Sayang, Hubi harus ke RSH, ada yang harus Hubi tangani, di rumah sama Bunda ya. Ada apa Al? Tanya Bunda. Ada yang urgen Bun, Alfian harus segera ke RSH. Iya, Fa paham kok, berangkatlah, hati-hati jangan buru-buru, ujar Fatimah meyakinkan sang suami. Ada rasa tak tega meninggalkan sang istri, tapi keselamatan pasien juga harus dia perjuangkan. Dengan mengecup kening serta perut Fatimah dan tak lupa memberi pesan kepada sang utun, Alfian pun segera berangkat. Baik-baik ya sama Uma, ada yang harus Abi bantu, anak-anak Abi hebat kan. Bun segera kabarin jika ada sesuatu. Iya, kamu tenang aja, ada Bunda. Alfian segera melajukan mobilnya saat sudah berada di dalam mobil, ada pasien yang mengalami pendarahan di jantung, harus segera dia tangani bersama Hafiz. Sesampainya di RSH Alfian langsung mengecek riwayat pasien, ada alergi obat dan lainnya. Setelah mensterilkan diri Alfian segera masuk ke ruang operasi, dan sudah ada Hafiz serta perawat lainnya. Dia sudah pernah dioperasi di RSA, seperti terjadi kesalahan, ujar Hafiz melihat dari bekas jahitan pasien. Alfian, Hafiz dan tim medis lain sedang berjuang menyelamatkan nyawa seorang pasien, berbeda di tempat lain. Fatimah sedang mengambil air mineral, dan tiba-tiba perutnya melilit, berbeda dengan rasa sebelumnya, hingga menjatuhkan gelas yang ada di genggamannya. Non, kenapa? Tanya Bibik. Perut Fabi, rintihnya sambil berpegangan ujung meja. Ibu, Non Fatimah Bu, teriak Bibik. Bunda yang mendengar langsung berlari ke bawah menuju di mana Fatimah berada. Ya Allah Fa, kenapa sayang? Tanya Bunda khawatir. Perut Fabun. Bunda dan Bibik memapah Fatimah ke sofa. Ambil napas pelan-pelan lalu keluarkan. Huafa. Huuf. Terus seperti itu sayang. Bunda mencoba menghubungi Alfian, tapi tak ada jawaban. Ya Allah Al, kamu kemana? Bunda tampak bingung dan khawatir. Bun, panggil Fatimah, udah hilang rasa sakitnya, ujar Fatimah. Beneran. Fatimah menganggukkan kepala, masih ada sedikit, tapi gak sesakit tadi, tambahnya. Alfian gak jawab telepon Bunda. Suara hembusan nafas Fatimah terdengar, kalau lagi di ruang operasi gak bakal ada jawaban Bun, handphone pasti ditinggal. Bik, buatkan teh hangat ya. Baik Bu. Bun kayaknya fangombol deh, ujarnya sambil meraba pahanya bagian bawah yang terasa basah. Astagfirullah, ini bukan ngompol Fa, tapi ini air ketuban, ujar Bunda saat memastikan, karena terasa lengket dan kental, dan itu adalah air ketuban. Kita ke RSH sekarang, Bunda hubungi Uma dulu. Bik tolong ambilkan perlengkapan yang ada di kabar. Bun perut Fa, rintihnya lagi. Ya Allah Fa, sabar ya sayang, Al gak ada jawaban, jelas Bunda bingung di rumah ini perempuan semua, adapun Mamang, tidak bisa bawa mobil. Bunda menghubungi Uma berkali-kali tapi juga tidak ada jawaban. Bun coba Kak Arafah. Bunda pun mengambil handphone Fatimah, mencari kontak Arafah, lalu menghubunginya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Dek. Ara, ini Bunda. Ketuban Fatimah pecah, Bunda bingung di sini gak ada laki-laki, Alfian sedang ke RSH, ujar Bunda dengan cepat. Subhanallah, banyak airnya Bun. Gak banyak, tapi lumayanlah, dan ada kontraksi juga ini. Bunda tenang, kalau Ara ke sana kelamaan Bun, Bunda tolong bawa Fatimah ke RSH, Arafah juga akan ke sana. Bun, rintih Fatimah sembari menarik baju Bunda, Bunda pun sangat khawatir. Bik, bantu saya ya bawa Fatimah ke rumah sakit, tanpa pikir panjang mereka pun memapah Fatimah ke mobil bersama Bibik, pasrah apa yang akan terjadi di mobil. Wajah Fatimah sudah sangat pucat menahan kontrak yang terus terasa, hanya berhenti beberapa menit lalu terasa lagi. Alfian masih belum ada jawaban. Di dalam mobil Fatimah terus merintih merasakan sakit yang semakin kuat, tak jarang tangan Bibik jadi sasaran, Bibik hanya mampu meringis menahan genggaman Fatimah. Mobil melaju semampu Bunda, Arafah juga memberitahu Uma kaget dan melihat panggil yang berkali-kali dari sang besan. Ayora, kita segera ke RSH, jarak rumah sakit dengan rumah Abi tidak terlalu jauh, jadi Arafah sudah berada di RSH, dengan menyiapkan kursi roda di depan pintu masuk. Uma berlari ke ruangan Abi, segera memberitahu Abi pun segera menuju lobi RSH bersama Uma. Alfian sedang di ruang operasi, pasti dia tidak tahu jika Fatimah sudah mau melahirkan, ujar Abi di dalam lift. Ari ketuban sudah tidak mengalir, tapi saya sakit lebih mendominasi, mobil Bunda sudah berada di depan pintu masuk, dengan sigap dibantu dengan perawat Fatimah didudukan di kursi roda, dan dengan cepat dibawa ke ruang persalinan. Ruang operasi untuk persalinan dan ruang operasi di mana Alfian berada saling berhadapan. Fatimah segera dibaringkan, Arafah dan Dokter Melani mengecek. Sudah buka 5 dok, ujar Arafah ke arah Dokter Melani. Dokter Melani menganggukkan kepala. Cek air ketuban, titah Dokter Melani ke perawat. Perawatan pun membantu Dokter Melani mengecek kondisi di dalam dengan USG.
Gimana dok? Tanya Arafah. Masih aman, seperti tadi hanya rembesan saja. Kak, panggil Fatimah terbata. Arafah menggenggam tangan Fatimah, memberi semangat dan kekuatan. Sabar ya, rasanya akan semakin sakit, tapi memang harus sakit, ujar Arafah. Kak Al, ya sebentar kakak akan panggil. Arafah pun keluar memberitahu kondisi Fatimah, sudah buka 5 dan mencari Alfian. Alfian sedang melakukan operasi, dan cukup darurat, ujar Abi. Uma mau masuk nemenin Fatimah, pinta Uma. Arafah menganggukkan kepala, dan Uma bergegas menuju di mana Fatimah berbaring. Sayang, panggil Uma dengan air mata yang sulit untuk dia tahan. Ma, kuat ya sayang, ujar Uma sambil mencium kening Fatimah. Menggenggam tangan Uma, dokter meminta Fatimah untuk tidur miring saat kontraksi berkurang atau berhenti, namun jika kontraksi terasa lagi, segeralah ambil posisi terlentang. Uma mengelap keringat yang bercucuran di wajah Fatimah. Di ruangan lain Alfian hampir salah mengambil alat operasi, alhamdulillah ada Hafiz. Al, fokus, itu salah. Astagfirullah. Fokus. Jantung Alfian berdebar dengan kencang, ada rasa yang sulit untuk ia gambarkan, bayangan Fatimah menghampiri. Tapi dia tetap harus fokus.